Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu di doa pagi hari ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan janji-janji Allah. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, firmanilah kami, mampukan kami mendengar firman-Mu dan memahaminya. Untuk kami lakukan demi memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami semua mau mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, janji-janji Allah. Ini tema kita. Kata janji pasti kita pahami. Pasti kita pernah menerima janji dari seseorang atau memberi janji kepada seseorang. Karena kata janji itu begitu biasa bagi kita. Dan supaya kita mempunyai pemahaman yang sebaik mungkin, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bicara panjang lebar tentang janji. Salah satu penjelasannya adalah mengatakan bahwa janji itu adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk kita berbuat seperti hendak memberi, hendak menolong, mau datang, dan seterusnya. Pemahaman tentang tindakan-tindakan yang berkaitan dengan janji menurut hemat saya baik untuk kita pahami dalam merenungkan firman di bawah tema janji-janji Allah. Saudara-saudara, sebelum lanjut, saya akan membacakan satu ayat dari 2 Petrus 3 ayat 9 yang mengatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu ayat yang akan menjadi pegangan kita dalam renungan yang bertemakan janji-janji Allah. Saudara-saudara, ada 5 hal yang mau saya sampaikan melalui pelayanan firman pagi ini. Yang pertama, kepada siapa Allah memberikan janji-janjinya? Atau dengan siapa Allah mengadakan ikatan perjanjian? Kita pasti bisa menjawabnya. Allah menyampaikan janji-janjinya kepada kita, mengadakan perjanjian dengan kita sebagai umatnya. Saudara-saudara sadari bahwa Allah dan kita, antara Allah dan kita umatnya, ada hubungan perjanjian. Oke? Yang kedua, apa yang dijanjikan Allah atau apa janji-janji Allah kepada kita umatnya? Banyak janji Allah, sangat banyak. Alkitab menyaksikan bahwa Allah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa kita.
Allah berjanji untuk memberkati kerja kita, memberi kita keselamatan, memberi kita hidup yang kekal. Berjanji bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, tapi akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Sebelum naik ke sorga, Yesus berjanji bahwa sekali Ia akan kembali ke bumi untuk menjemput kita pulang ke rumah Bapa. Saudara-saudara, janji-janji Allah amat banyak, dan masih banyak janji-janji yang lain. Yang ketiga, untuk apa Allah memberi janji-janji kepada kita? Saudara-saudara, Allah punya tujuan memberikan janji, yaitu supaya kita selaku umatnya hidup jangan sembarangan, tapi dasarkan hidup kita pada janji-janjinya, supaya kita boleh hidup dalam damai dan rasa aman. Betul? Sayang, janji-janji Allah sering kita lupakan. Ketika kita merasa dan menganggap janji-janji Allah belum terpenuhi dalam hidup kita, kita cenderung mengeluh. Seakan Allah lupa akan janji-janjinya. Ketika kita punya pengalaman dan perasaan seperti itu, ingat saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Nats yang kita baca hari ini, bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya. Ia tidak pernah lupa. Ia pasti menepati janji-janjinya. Ia akan menggenapi janjinya kepada kita. Yang keempat, saudara-saudara, Allah berjanji dan pasti menepati janji-janjinya. Tapi yang sering terjadi adalah bahwa kita yang tidak merasakan pemenuhan janji-janji itu. Tapi ingat, Allah memberikan janji-janjinya. Walaupun kita tidak ingat, Allah hadir dalam hidup kita. Allah tetap hadir dalam ikatan perjanjian dengan kita. Allah sadar Ia harus mewujudkan janjinya sebagai kewajiban Allah. Dan kita juga punya kewajiban. Kita wajib taat pada perintah dan kehendaknya yang disampaikan dalam hubungan perjanjian antara kita dengan Allah. Kita hanya akan mengalami, merasakan, memahami bagaimana Allah memenuhi janji-janjinya dan bagaimana pemenuhan janji-janji itu jika kita hidup di jalan Allah. Kita hidup dengar-dengaran akan firman Allah. Dengar-dengaran akan perintah Allah dan melakukannya. Dan yang kelima, saudara-saudara, yang terakhir untuk renungan ini, sebagai umat yang hidup dalam perjanjian dengan Allah, mari kita mohon di dalam doa-doa kita untuk kita setia dan mampu hidup di jalan ketaatan pada Allah, supaya kita bisa mengalami, bisa merasakan, menikmati pemenuhan janji-janjinya. Saudara-saudara, di dalam persekutuan doa kita, dalam doa-doa pribadi kita,
Mari kita minta kemampuan untuk mengalami pemenuhan janji. Jadikan hal itu salah satu pokok doa kita. Jangan hanya minta panjang umur, banyak rezeki, hidup senang. Tapi ingat, ada yang sangat penting. Supaya kita jalan di jalan Allah. Dan boleh mengerti, memahami, merasakan bagaimana Allah memenuhi janji-janjinya bagi kita. Supaya melalui pengalaman yang demikian, kita boleh hidup lebih dekat dengan Allah. Kita juga lebih dimampukan untuk hidup tanpa khawatir, tanpa bingung. Kita boleh hidup dekat dengan sesama, menjadi berkat untuk sesama. Amin. Saudara-saudara, itulah renungan kita pada pagi ini, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami amat berterima kasih karena Engkaulah Allah yang hidup, yang mau berjalan bersama kami, hidup di dalam ikatan perjanjian dengan kami. Tolonglah kami untuk selalu ingat bahwa kami disertai-Mu. Engkau menaungi kami. Bapa, tolong kami memasuki hari ini dengan berpegang pada janji-janji-Mu. Biar kami selalu sadar akan janji-Mu yang menaungi kami dengan berkat-Mu, yang memelihara kami dengan kesetiaan-Mu, yang akan memampukan kami menyelesaikan tugas-tugas kami. Bapa, kuduskan kami dalam persekutuan doa pagi ini, dan biarlah persekutuan doa ini membawa kami lebih dekat kepadamu, lebih dekat satu kepada yang lain. Kau kuduskanlah semua kami, khususnya para pengurus yang mengatur doa pagi ini. Biar doa pagi ini menjadi berkat untuk kami semua. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk keadaan pandemi yang masih terus berlangsung. Tuhan, Engkau kiranya berkenan menopang kami, supaya di tengah pandemi kami tetap hidup di dalam perjanjian dengan Engkau. Kami berdoa, mampukan kami tetap ingat sesama kami. Mampukan kami untuk tetap berserah diri padamu. Bapa dalam sorga, tolonglah supaya yang baik terjadi di dalam kehidupan kami, jemaat-Mu, bangsa kami. Biar kami semua memuliakan nama-Mu di tengah keadaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Secara khusus kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami dari tim medis, para dokter, para perawat yang menolong orang-orang yang terkena COVID, yang dirawat di rumah sakit. Topanglah mereka supaya mereka boleh menjadi berguna di tangan-Mu. Mereka boleh Tuhan lindungi dari keterpaparan COVID-19 itu, dan mereka boleh Tuhan pakai untuk menolong para pasien. Bapa, Kau kuduskanlah kami semua. Kami serahkan doa kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Kami serahkan sisa acara doa pagi ini juga ke dalam pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini. Sampai ketemu lain kali. Biar kita mengalami kuasa Tuhan. Hidup setia dalam perjanjian dengan Tuhan. Kita mengalami bagaimana Tuhan memenuhi janji-janjinya buat kita. Sampai ketemu.